Oke, karena semuanya sudah hadir dalam ruangan, sambil mengisi absen, kita mulai proses perkuliahan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas pertemuan materi mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan tema hakikat ilmu pendidikan Islam. Tujuan pembelajaran dari materi hakikat ilmu pendidikan Islam adalah setelah proses pemaparan materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akhir, yaitu mampu menunjukkan hakikat ilmu pendidikan Islam meliputi: 1. Mahasiswa mampu menunjukkan pengertian pendidikan Islam. 2. Mahasiswa mampu menunjukkan sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam. 3. Mahasiswa mampu menunjukkan tujuan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan fungsi dari pendidikan Islam. Jadi ada 4 poin capaian pembelajaran akhir yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa setelah adanya proses pembelajaran mata kuliah hakikat pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Secara struktur bahasa, pendidikan Islam terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata pendidikan dan Islam. Pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sementara Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Hal ini memberikan pemahaman bahwa secara bahasa, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan untuk mengubah sikap dan tata laku atau seseorang atau kelompok lewat pengajaran atau latihan agar dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Kalau tadi kita sudah menggambarkan tentang pengertian pendidikan Islam secara bahasa, maka pada kesempatan berikutnya ini kita akan mencoba melihat pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. M. Atiyah Al-Abrasi mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan atau tulisan. Az-Zumadi Azra mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana melalui proses pendidikan ini individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Ahmad Tafsir mengemukakan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran ini dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta kehidupan manusia. Ajaran ini dirumuskan berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan hadis serta akal, sehingga ilmu pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis dan akal. Samsul Nizar mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah rangkaian proses sistematis, terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi pada diri anak didik sehingga anak didik mampu menjalankan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyat yang didasarkan pada ajaran agama Al-Quran dan hadis pada semua dimensi kehidupan. Bila kita mengacu kepada penjelasan-penjelasan pengertian pendidikan Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapatlah diperoleh suatu pemahaman bahwa pendidikan Islam adalah segala bentuk usaha pembinaan
yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain dalam kehidupan, agar manusia yang telah dibina tersebut berkepribadian dalam segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam. Sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam adalah identik dengan ajaran Islam, di mana ia bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah, serta kemudian dasar tadi dikembangkan lewat ijtihad para ulama. Pendidikan Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim atau kegiatan dalam pendidikan Islam. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembangnya, termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini menjadikan sunnah Rasulullah SAW berperan sebagai sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam yang kedua, di mana fungsinya sebagai penjelasan terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dipahami dalam kitab suci Al-Quran. Ijtihad merupakan landasan hukum pendidikan Islam yang ketiga. Ijtihad adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmu syariat Islam, ilmuwan syariat Islam, untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi pada prinsipnya sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam itu ada tiga, yaitu pertama kitab suci Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Tujuan pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam telah mengungkapkan tujuan pendidikan Islam dalam redaksi yang berbeda-beda. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan insan di dunia dan di akhirat. Muhammad Murni Mursa mengungkapkan tujuan terpenting pendidikan Islam adalah tercapainya kesempurnaan insani, karena Islam sendiri merupakan manifestasi tercapainya kesempurnaan agamawi. M. Atiyah Al-Abrasi berpendapat bahwa tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah tercapainya akhlak yang sempurna atau keutamaan. Abu Fatah Jalal berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Untuk itu, mengacu pada pendapat para ahli tersebut tentang tujuan pendidikan Islam, dapatlah dikembangkan suatu asumsi bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam ada tiga. Pertama, mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia dan alam sekitarnya dan mengenai kebesaran nilai. Yang kedua, membebaskan manusia dari segala anasir yang dapat merendahkan martabat manusia atau fitrah manusia, baik yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun sosial. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan diskusi. Saya persilakan dari kaum Hawa 2 orang yang bertanya dan dari kaum Adam 2 orang yang bertanya. Kita mulai dari kaum Adam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi yang ingin saya pertanyakan dari materi yang disampaikan oleh Bapak terkait mengenai ilmu pendidikan Islam, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengoptimalan pengelolaan kegiatan pendidikan Islam. Oke, mantap. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan kami itu, apa peran orang tua dalam upaya perwujudan kegiatan pendidikan agama Islam? Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, saya mulai menjawab satu tentang siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengoptimalan pengelolaan kegiatan pendidikan Islam. Prinsipnya, pengoptimalan pengelolaan kegiatan pendidikan Islam itu memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat,
serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Bila semua pihak, baik pihak pemerintah, lembaga pendidikan, guru dan pengajar, orang tua dan masyarakat dan yang lainnya itu berperan dengan baik, maka pengoptimalan pengelolaan kegiatan pendidikan Islam itu dapat diwujud. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa peran orang tua dalam upaya pewujudan pendidikan Islam? Peran orang tua dalam upaya pewujudan pendidikan Islam sangat penting, karena pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada lingkup sekolah dan madrasah saja, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan di rumah. Seberapa peran penting orang tua dalam upaya peningkatan pendidikan anak-anak mereka, yaitu satu, orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam praktik-praktik ajaran agama Islam bagi anak. Yang kedua, orang tua harus secara aktif terlibat dalam pendidikan agama anak-anak mereka, di mana mereka bisa membantu anak memahami ajaran Islam, mengajar mereka membaca Al-Quran dan menjelaskan makna dari berbagai aspek agama. Ketiga, orang tua harus mendorong anak-anak untuk aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian Islam atau kegiatan-kegiatan di masjid, sebab hal ini akan menjadikan anak-anak mereka terhubung dengan komunitas muslim yang lebih luas dan memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Yang keempat, orang tua harus memfasilitasi segala kebutuhan belajar pendidikan agama Islam di rumah, bahkan mendaftarkan anak-anak ke kursus atau lembaga pendidikan Islam ekstrakurikuler. Yang kelima, orang tua harus juga mendukung pendidikan formal anak-anak mereka di sekolah atau madrasah Islam, di mana mereka harus selalu berkomunikasi dengan guru dan staf sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat pendidikan Islam yang baik. Yang keenam, orang tua harus selalu memotivasi dan mendorong anak-anak mereka untuk berprestasi dalam pendidikan. Yang ketujuh, orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai Islam dengan baik, sehingga mampu membuat anak-anak mereka memahami bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang kedelapan, orang tua harus selalu berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak mereka dalam kegiatan pendidikan Islam dan dalam kehidupan secara umum sehari-hari. Ingin ditanyakan terkait apa yang saya jelaskan? Sudah tidak ada ya? Ya kalau sudah tidak ada, kita ini ada tugas ya. Nanti minggu pertemuan berikutnya silakan kalian bikin resume, masing-masing mahasiswa membuat resume materi tentang hakikat ilmu pendidikan Islam dari buku ilmu pendidikan Islam karangan Khalid Hanafi dan kawan-kawan. Itu jadi setiap materi kita itu selesai dipaparkan, selalu ada tugas membuat resume, supaya jangan cuma kita dosen yang membaca buku yang belajar terus, mahasiswa juga tetap harus belajar. Oke? Selanjutnya, sebelum saya tutup perkuliahan, saya bacakan kesimpulan. Pertama, pendidikan Islam adalah segala bentuk usaha pembinaan yang dilakukan dalam kehidupan untuk menuntut manusia berkepribadian dalam segala aktivitas dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, sumber hukum pelaksanaan pendidikan Islam ada 3, yaitu 1, kitab suci Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijtihad. Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan wawasan yang tepat dan benar tentang jati diri, membebaskan manusia dari segala anasir yang dapat merendahkan martabat dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang serta memajukan kehidupan. Referensi yang dapat digunakan: Khalid Hanafi, bukunya Ilmu Pendidikan Islam; Ajmadi, Ideologi Pendidikan Islam; Ahmad Tafir, Ilmu Pendidikan Islam; Ahmadi dan Syukri Nafis, Manajemen Pendidikan Islam; Buhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam; Haramayulis, Ilmu Pendidikan Islam; Nur Uhdiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam; Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam; Zakia Darajat dan kawan-kawan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin memperdalam pembahasan kita tentang hakikat ilmu pendidikan Islam, bisa selain buku saya Khalid Hanafi dan kawan-kawan Ilmu Pendidikan Islam, bisa juga dibaca buku-buku yang lain tadi. Saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya dari saya, itu datang dari pribadi saya. Akhirul kalam,
Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.